Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan 5 analisa pada saham. Yang pertama Goto, kedua AMMN, ketiga Brand, keempat BRPT, dan yang kelima PTRO. Nah, sebelum masuk ke videonya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram, yang dimana channel Telegram ini free. Jadi jika teman-teman berminat, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Dan juga saya izin menginfokan kalau saya juga akan membagikan analisa indeks harga saham gabungan dan juga 3 saham yang menarik yang bisa dipantau untuk 1 minggu ke depan, dan saya upload di hari Minggu atau besok. Jadi boleh join ke channel Telegram tersebut dan juga subscribe channel YouTube Antek Saham ini supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk videonya. Nah, pada video kali ini, analisanya kita mulai dari saham Goto dulu. Nah, untuk Goto boleh kita lihat, seperti analisa minggu lalu, harga bergerak naik dulu ke 115 sampai 100, high-nya di 116. Nah, setelah mencapai target ini, harga bergerak turun dan masuk lagi tes ke area demand 86 sampai 88 lalu bergerak kembali. Dan di sini boleh kita lihat untuk Goto mampu breakout resisten yang di sini, resisten 105. Nah, ini menjadi konfirmasi bahwa Goto bisa bergerak naik kembali tes ke area resisten 115. Nah, karena di sini untuk Goto masih dalam pergerakan candle bullish dan juga masih di keadaan uptrend. Jadi untuk Goto berpotensi naik sampai ke 115. Bisa nanti naik ke sini dulu. Atau sampai ke 119. Dengan catatan harga bisa bertahan. Saya ubah dulu time frame-nya. Dengan catatan harga bisa bertahan di support 105-nya. Nah, boleh kita lihat di sini secara time frame 1 jam masih dalam pergerakan yang cukup bagus dan berpotensi naik sampai resisten yang pertama 115 dan juga 119. Akan tetapi jika nanti support 105 bisa di breakdown, maka untuk Goto bisa bergerak turun dulu. Bisa bergerak turun ke pertama ke support di sini. Support 99. Kemudian support di sini. Di 97. Jadi jika nanti untuk Goto bisa breakdown 105, maka bisa bergerak turun dulu ke supportnya, ke area support di sini. Di 97 dan juga 99. Jadi jika nanti Goto bisa breakdown 105, maka akan bergerak turun dulu. Akan tetapi jika bisa bertahan di atas 105, maka untuk Goto berpotensi naik sampai 115 dan juga 119. Untuk pergerakan naik selanjutnya, tunggu harga breakout dulu 119. Apabila bisa di breakout resisten ini, maka untuk Goto bisa lanjut naik, berpotensi naik. Saya geser dulu, bisa ke sini, ke harga bentar, di sini dulu, di 125, kemudian di sini, di 132. Jadi apabila nanti Goto bisa breakout 119, maka Goto berpotensi naik, lanjut naik sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk Goto berpotensi dipantulkan lagi atau di reject nantinya. Semisal menandakan rejection di 115 dan juga 119, maka Goto berpotensi turun, sampai ke support 97 dan juga 99. Dan di sini juga boleh kita tarik sebuah support trendline. Nah, yang ini. Yang dimana ini menjadi hambatan nantinya jika Goto bisa bergerak turun. Dan menurut saya karena masih dalam candle bullish dan juga momentumnya masih sangat bagus,
Maka menurut saya Gotoh berpotensi naik dulu ke resisten 115 dan juga 119. Maka dari itu boleh nanti memperhatikan yang pertama resisten 115 dan juga 119, kemudian support 97 dan juga support 99. Nah, boleh nanti memperhatikan area-area ini pada saham Gotoh. Lanjut, saham aman. Nah, boleh kita lihat untuk saham aman, berdasarkan analisa minggu lalu, harga mampu rebound setelah mencapai area demand-nya di sini. Di hari Jumat tanggal 4 Desember, harga langsung rebound dan bergerak naik sampai ke target atau area resistennya di sini. Dan boleh kita lihat untuk harga bergerak sideways mulai tanggal 6 Desember. Nah, kemungkinan untuk aman, karena secara tren yang masih downtrend, maka untuk aman berpotensi bergerak turun atau tes nanti ke area demand-nya di sini. Karena masih dalam keadaan downtrend, maka untuk aman bisa bergerak turun masuk ke area demand-nya. Nah, untuk pergerakan naik pada aman, harga harus mampu breakout dulu resisten sebelumnya di sini. Di high yang di sini di harga 6.675. Nah, yang ini. Jika aman mampu breakout resisten ini, maka aman berpotensi naik sampai ke resisten 6.800 yang ini. Kemudian resisten di harga di harga 7.000. Jadi jika bisa breakout resisten 6.675, maka untuk aman bisa lanjut naik sampai ke sini. Akan tetapi secara tren yang sudah patah, yang sudah di breakdown pada minggu lalu, maka untuk aman akan lebih dominan, menurut saya akan bergerak turun dulu, masuk lagi ke area demand-nya di sini. Akan tetapi jika nanti mampu breakout resisten 6.675, maka untuk aman bisa lanjut naik sampai 6.800 dan juga 7.000. Maka untuk aman boleh memperhatikan, nah saya gambarkan satu support di sini. Di low-nya hari Kamis di tanggal 7 Desember di harga 6.225. Jadi untuk aman ada dua skenario di sini. Jika nanti mampu breakout 6.675, maka harga akan lanjut naik. Tetapi jika nanti breakdown support 6.225, maka aman bisa bergerak turun ke area demand-nya di sini. Akan tetapi jika nanti belum mampu breakout atau break salah satu support atau resisten ini, maka untuk aman tentunya bisa sideways dulu, bisa sideways di resisten dan juga di supportnya. Nah, maka dari itu boleh nanti memperhatikan yang paling penting yaitu resisten 6.675 dan juga support 6.225. Nah, boleh nanti mencatat harga-harga ini pada saham aman. Nah, sekarang lanjut saham yang ketiga. Untuk saham yang ketiga yaitu saham brand, yang dimana selama 1 minggu terakhir cukup bagus. Pada analisa minggu lalu juga saya juga menggambarkan di sini ada sebuah pola yaitu bullish pennant dengan target kita waktu itu di Fibo 161.80. Kira-kira di harga di sini di 7.855. Dan boleh kita lihat harga atau target ini sudah tercapai dan di breakout. Nah, ini menjadi konfirmasi untuk brand bisa lanjut bergerak naik, bisa lanjut naik sampai ke Fibo yang di sini 261.80. Karena sebelumnya belum ada history chartnya, jadi kita menggunakan Fibonacci retracement di sini sekitar di harga 9.300. Akan tetapi boleh teman-teman perhatikan di sini ada sebuah support standain di harga ini, hapus saja, di harga
7.750. Nah, jika Brand bisa bertahan di atas support ini, maka untuk Brand sangat berpotensi naik sampai 9.300. Akan tetapi jika support 7.750 ini bisa di breakdown, yang ini, maka untuk Brand bisa koreksi dulu, masuk ke area demand di sini. Ini merupakan sebuah area demand yang dimana sempat sideways dulu sebelum akhirnya lanjut bergerak naik di harga sebentar 6.500 sampai 7.075. Nah, ini menjadi area demand pada Brand. Jika nanti mampu breakdown support 7.750, maka untuk Brand bisa bergerak turun dulu atau koreksi dulu masuk ke area demand-nya di sini. Akan tetapi jika mampu bertahan di atas support ini, support 7.750, maka untuk Brand sangat berpotensi karena masih sangat kuat uptrend. Jadi jika bisa bertahan di atas support ini, maka untuk Brand sangat berpotensi naik sampai 9.300. Nah, di sini. Nah, maka dari itu boleh memperhatikan untuk Brand support ini dulu, support 7.750 boleh dijaga untuk support ini. Jika bisa di breakdown, boleh dijaga untuk support ini. Jika di breakdown, maka harga akan koreksi dulu ke area demand-nya. Akan tetapi jika tidak, maka Brand bisa lanjut naik sampai 9.300. Nah, kira-kira begitu untuk Brand. Lanjut saham yang keempat. Nah, boleh kita lihat untuk BRPT di sini. Harga membuat pola double bottom di sini. Sebelumnya harga membuat pola double bottom di breakout tanggal 6 Desember, lalu harga lanjut bergerak naik. Dan di sini harga terhenti di high 1.950. Setelah mencapai harga ini, harga bergerak turun, yang dimana ini juga bisa kita dapatkan menggunakan Fibonacci retracement. Nah, boleh kita buatkan seperti ini. Kita tarik dari sini ke bawah. Nah, boleh kita lihat untuk BRPT terhenti di Fibo 161.80. Jadi setelah mencapai Fibonacci ini, harga bergerak turun. Nah, karena di sini masih dalam keadaan uptrend, maka untuk BRPT masih lebih dominan untuk bergerak naik. Akan tetapi karena adanya rejection di sini, jika kita ubah ke time frame 1 jamnya, boleh kita lihat sangat jelas ada rejection di sini. Ada candle bearish yang dimana untuk BRPT bisa bergerak turun dulu atau koreksi ke support 1530 dan juga area demand di sini. Kita buatkan sebuah area demand. Sebentar. Nah, ini merupakan area demand pada BRPT. Boleh kita lihat untuk BRPT di penutupannya harga mampu bergerak naik dulu di sini. Boleh kita lihat ada lompatan ke 1750. Maka dengan ini maka BRPT bisa bergerak naik dulu nantinya di hari Senin. Bisa bergerak naik lalu akan bergerak turun nantinya. Akan tetapi untuk bergerak turun harga harus bisa breakdown dulu support di sini di harga 1000, di low-nya di harga 1705. Nah, jika support ini bisa di breakdown, maka untuk BRPT bisa turun ke support ini. Support yang pertama di harga 1570,
lalu kemudian 1530, maaf, lalu kemudian bisa nanti turun ke area demand-nya di harga 1360 sampai 1435. Untuk bergerak naik pada BRPT, harga harus mampu breakout dulu high sebelumnya di harga 1950. Jika high ini bisa di breakout, maka untuk BRPT bisa lanjut naik. Kita menggunakan Fibonacci yang tadi, bisa lanjut naik sampai ke sini, kira-kira di harga 2470. Nah, jika nanti bisa breakout resistance 1950, maka untuk BRPT bisa lanjut naik sampai ke sini. Nah, maka dari itu boleh memperhatikan untuk BRPT, yang pertama resistance 1950, jika bisa di breakout maka akan lanjut naik. Kemudian support 1705, jika support ini bisa di breakdown maka untuk BRPT bisa bergerak turun dulu, koreksi ke harga 1530 dan juga area demand 1360 sampai 1435. Nah, boleh memperhatikan area-area ini pada BRPT. Lanjut saham yang kelima. Saham yang kelima ada Petro di sini atau PTRO. Boleh kita lihat. Sini saya sudah menggambarkan sebuah Fibonacci retracement. Saya tarik dari sini ke sini, yang dimana boleh kita lihat setelah mencapai Fibonacci 161.80, harga menandakan rejection. Nah, ini menjadi konfirmasi kalau PTRO bisa bergerak turun dulu, bergerak turun untuk koreksi, bisa turun ke area di sini dulu. Saya buatkan harganya dulu ya. $6.300 sampai 6.650. Nah, dengan adanya rejection di sini, maka untuk PTRO bisa bergerak turun dulu ke area demand. Bisa bergerak turun ke sini. Nah, jika demand ini bisa di breakdown lagi, maka PTRO bisa bergerak turun, lanjut turun ke sini, yaitu area gap yang di sini. Area gap di harga, sebentar, 5.250 sampai 5.525. Nah, ini menjadi area-area pada PTRO jika nanti bisa bergerak turun. Nah, pergerakan turun ini bisa terjadi karena di sini juga ada rejection di hari Jumat kemarin. Jadi, untuk PTRO bisa bergerak turun dulu untuk koreksi, lalu nantinya bisa melanjutkan naiknya. Akan tetapi jika nanti bisa breakout resisten di hari Jumat kemarin di harga high-nya 7.650. Jika resisten ini bisa di breakout, maka untuk PTRO bisa lanjut naik. Bisa lanjut naik sampai ke sini. Kira-kira di harga 10.500. Atau kita tarik juga sebuah Fibonacci di sini. Sebentar. Kita tarik dari sini. Atau bisa ke sini dulu di harga pertama di sini 8.375. Kemudian di sini
9.175. Nah, maka dari itu untuk PTRO bisa memperhatikan resisten 7.650 dulu. Jika bisa di breakout, maka untuk PTRO bisa bergerak naik ke sini. Akan tetapi jika tidak, maka untuk PTRO akan lebih dominan nanti, bisa koreksi dulu sebelum melanjutkan naiknya. Untuk area koreksinya di sini, yang pertama 6.300 sampai 6.650, kemudian di sini 5.500, 5.250 sampai 5.525. Nah, boleh nanti memperhatikan untuk area-area ini pada PTRO. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, bahwasanya analisa ini merupakan pandangan saya pribadi dan bukan ajakan melakukan jual beli pada saham-saham yang sudah saya analisakan tadi. Jadi, teman-teman boleh analisa ulang jika ingin masuk ke dalam market. Sekian dulu dari saya. Terima kasih.